ternyata nggak seburuk itu kok pondok gitu. Bahwasanya yang mewakili seBanjarbaru dulu semua kelas itu dari sekolah kita. Iya. Kenapa jadi kok seorang Ridhoni yang berprestasi di bidang silat tapi ternyata tidak terlalu diizinkan untuk silat? Karena setiap tanding pasti urut, semua bakat anak, semua apa yang anak bisa itu bisa tersalurkan di Ar-Rahman. Gambaran orang yang mengabdi untuk Ar-Rahman adalah Ridhoni. Jadi full selama hidupnya itu. Selama bener gak ada. setengah hidup kayaknya. Memang kalau kita jadi guru tuh ketika murid kita tuh bahkan lebih pandai dari kita tuh gara-gara kita tuh loh Kak. Iya. Itu kepuasan tersendiri. Betul. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembayang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembayang apa gunanya. Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembayang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembayang apa gunanya. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya. Masyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, kembali lagi di Ar-Rahman Channel di dalam program Ar-Rahman Podcast ENI atau Podcast Ar-Rahman dan Insanur Rahman. Di sini kami menghadirkan kembali alumni dari SMP maupun SMA IT Ar-Rahman Banjarbaru yang Masya Allah luar biasa banget, banyak sekali alumni yang sudah berhadir di sini. Dan kali ini kembali kita menghadirkan alumni yang cukup terkenal di kalangan kami. Dan mungkin siapa sih yang tidak tahu kalau angkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih mengenal. Bahkan sampai sekarang beliau masih terkenal ya. Siapa beliau? Adalah Ridhoni. Boleh dikenalkan dirinya? Brandingannya terlalu membuat ekspektasi orang tinggi nih. Memang harus gitu ya. Jadi sebagai alumni yang luar biasa, nanti kita kulik apa sih kelebihan beliau. Yang saya sebenarnya mengucapkan ini bukan hal yang tidak mendasar, tapi ada dasarnya. Tapi mungkin sebelum kita berbicara ngobrol lebih lanjut, kita mau kenalan dulu. Boleh kenalannya siapa? Namanya siapa? Nama anak Ridhoni. Ridhoni aja. Nah, ini bisa dipanggil Doni, bisa dipanggil Ridho, bisa juga Ridhoni. Ya, jadi cuman Ridhoni. satu kata doang. Ridhoni bisa panggil Ridho. Kalau Anda biasanya manggil Do. Doang Jadi ya. cuma huruf Sudah Do. pendek, makin pendek ya. Dipanggil DHO doang. Untung ada haknya ya. Iya, Kalau iya. DO cuma doang Do. gimana tuh? Oke. Do. Jadi panggil itu. Ini angkatan berapa kalau boleh tahu? Angkatan 3. Angkatan 3. Iya. Kita Masya Allah luar biasa, banyak sekali mengundang angkatan 3. Angkatan 3 ya. Dan ini angkatan 3 lagi, yaitu namanya Ridhoni. Iya. Kalau boleh tahu, dulu kan sekolahnya di Ar-Rahman ya. Iya. SMP juga dan SMA. Dulu SMP, SMP namanya Insan Tama. Insan Tama. Ah, Sampai lulus masih Insan Tama nggak namanya? Sampai lulus masih Insan Tama. Masih Insan Tama. Oke, sekarang jadi SMP IT Ar-Rahman. Iya. Lanjut ke SMA. Ya, SMA-nya sudah Ar-Rahman namanya. Sudah Emang Ar-Rahman. Dari Ar-Rahman kan dari Nah, awal. Ar-Rahman. Ya, betul. Baik, mungkin Ana mau sedikit nanya. Mungkin kita pakai Ana saja ya, karena udah terbiasa pakai Ana antum. Jadi pakai Ana. Ana mau sedikit nanya terkait dengan Ridhoni. Dulu alasannya kenapa sih jadi kok milih Ar-Rahman untuk pilihan utama atau pilihannya untuk menjadi sekolahnya? Ini mau yang jawaban yang serius dulu atau yang sebenarnya fun fact nih sebenarnya? Boleh yang Fun fact dulu kan? Atau yang ini dulu, yang
Yang serius dulu. Yang serius dulu ya. Ya, Oke. Bang Pek nanti. Yang Terakhir. serius dulu emang karena permintaan orang tua. Permintaan orang tua itu Ana emang orangnya kalau sudah permintaan orang tua selagi itu tidak dalam kemaksiatan, masih dalam kebaikan, Ana akan patuhi gitu. Nah, itu yang paling alasan paling utama lah. Iya. Karena tadi orang tua lah yang bertanggung jawab atas kita kan. Iya, sebenarnya. Karena orang tua yang menyuruh. Iya. Jadi kita taat ya birrul walidain. Iya. Kata orang tua masuk di sini. Nah, orang tua tahu dari mana? Kan baru angkatan 3 ya tadi. Orang tua itu tahu dari kakak angkatan 1, ada kakak sepupu. Oh. Jadi kakak sepupu itu duluan masuk sini, kemudian Iya. berceritalah tentang sekolah ini, akhirnya Tertarik masuk. tertarik masuk. Nih ini yang seriusnya nih. Nah, iya. Ini karena orang tua, kemudian karena ada kakak sepupu. Terus yang fun fact-nya. Nah, fun fact-nya kan tadi sudah di-spill dari awal nih kalau Ya. kakak sepupu angkatan pertama yang duluan di sini, akhirnya berceritalah ke Ana kan, Iya. bercerita bahwasanya sebelum itu kita Apa? balik dulu ke masa kecil sedikit nih. Wah, jauh banget nih. Iya. Gimana sih masa kecilnya seorang Ridoni? Iya, tapi nggak semua nih masa Iya, kecil. iya. Salah satu alasannya akhirnya kita bisa Oke. tarik kesimpulan kenapa jadi kesini gitu. Iya. Jadi dulu ingat gak? Dulu ada es krim pada Pop Wars itu yang sering keliling Iya. di komplek biasanya. Betul. Bunyinya Tenenen. Setiap bunyi itu pasti mau minta belikan ke orang tua. Iya. Terus dibelikan? Sangat jarang sekali dia tuh 10 kali mungkin 1 kali lah. Oke. Permintaannya 10 kali 1 kali. Iya. Dan dari permintaan 10 kali itu ada 1 pernah diberikan sampai sujud di depan Paman. saking bersyukurnya. Alhamdulillah kayak gitu. Di aspal itu. Akhirnya dapat. Ya, Tapi akhirnya meminta diberikan. tuh apakah meminta dengan baik-baik Baik-baik dong. atau meminta dengan nangis? Enggak ada nangis. Oke, jadi belikan Kalau belum? enggak dong. ya sudah enggak sedikit. Nggak usah, ya. Anak kalau dulu emang enggak. Ya sampai ngerengek-rengek. Iya, nggak perlu ya. Enggak pernah dan kayaknya seingat Ana enggak pernah sih. Tapi ketika dibelikan langsung drama nih. Iya, langsung drama, langsung bersyukur banget karena emang senang banget Iya, bro iya, kalau iya. ada es krim tadi. Iya, betul. Nah, kemudian karena tadilah maksudnya saking senangnya Ana dengan es krim gitu kan, jarang dibelikan dan akhirnya itu Pak itulah bahwasanya kalau kita itu coba kalau untuk sekarang beli es krim sebahagia apa ketika kecilnya dengan sekarang? Kayaknya kalau misalkan dulu mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan tuh bahagianya luar biasa. Iya, Kak, betul. Karena kita minta berusaha payah dan sebagainya, ada usaha sebelumnya nih. Wow gitu dah. Iya. Padahal cuman Iya. sepotong es krim. Coba Iya. kalau sekarang kita bisa beli lebih Iya, dari satu betul. es krim loh. Gak sebahagia kayak dulu gitu rasanya loh. beda. Rasanya beda. Sama kayak ini main PS. Antum suka main PS nggak Wah, dulu? suka banget. Suka ya? Suka banget. Dulu itu main PS menurut Ana dulu main PS kayak asik banget loh. Heeh. Wah, kita asik. Tapi sekarang ketika main PS kok beda ya rasanya? Ya, betul. Kenapa? Nah, Iya tadi. suasananya atau apa Suasananya ya? emang beda pas lagi dulu mungkin lah. Iya, Nah, iya. tadi balik lagi berarti Iya, lah. iya. Bahwasanya senang banget dengan es krim. Kemudian tertariknya kenapa? Karena kakak sepupu itu bercerita bahwasanya setiap hari Jumat itu ada es krim. Wah, jadi anak Di mana itu ada es krim? di sekolah. Di sekolah. Di sekolah Oke. setiap hari Jumat itu Setiap hari setiap sholat Jumat disediakan es krim. Wah, langsung karena tadi bayangkan sebahagia itu anak dapat es krim. Iya, iya. Tiba-tiba mendengar ada es krim setiap Jumat. Setiap Jumat loh, Iya, seminggu iya. sekali Iya. makan es krim. Wah, akhirnya anak tertarik gara-gara sepot es krim aja Es loh. krim. Oh, Tapi iya. memang benar ada es krimnya nggak di sekolahan itu? Ada. Dan memang tapi tiap ternyata minggu. nggak tiap minggu. Tapi kalau es krim nggak tiap minggu. Tapi ternyata Ada jeda. es. Oh, es iya. Terusnya sirup-sirup. Betul. gitu-gitu. Jadi ada makanan yang kalau setiap Jumat itu spesial lah Ya, dari hari-hari spesial, biasa. betul. Kalau hari biasa kita makan lauk kemudian ya seperti biasalah. Tapi kalau hari Jumat itu spesial. Iya, Bisa ada es, bisa ada es krim. Macam-macam lah yang bisa spesial. Itu dulu alasannya ternyata Iya. gara-gara es krim mau sekolah Ya, Ar-Rahman. tapi walaupun ternyata es krimnya nggak seminggu sekali, nggak Iya, sesuai iya. ekspektasi, ternyata nggak nggak Iya, iya. sekecewa itu. Iya, Maksudnya iya. ternyata nggak seburuk itu kok pondok gitu loh. Ya. Enggak, kita kan mikir, aduh capek di pondok aduh kayak apa ini makan, Iya, kayak iya. apa ini anak karena bisa belanja. Dulu sempat kepikiran malah gitu? Iya,
Malah ternyata lebih enak di pondok ya makannya ya gitu loh. Jajannya kok malah lebih banyak diberi orang tua ya gitu loh. Iya, kalau di rumah malahan dibatasi. Iya betul. Jadi Kalau ini jadi kan pondok langsung disetok. Nah, uang ya, untuk nih, sebulan. uang. Atau nih makanan. Wah, Enak ya. enak. Kalau di rumah malah enggak diberi itu jajan lah gitu. Itu mungkin kenangan SMP ya. Iya, Artinya itu kenapa jadi milih SMP Ar-Rahman dulu tuh ya seperti itu alasannya. Mungkin karena keterbatasan pemikiran kita juga akhirnya mungkin alasannya mungkin receh saja, Iya. tapi menarik gitu. Iya, karena masih bocil lah. Iya. Anggapannya kelas 6 ya, Iya. kelas 6 baru lulus kan. Iya. Nah, Masih ini kan anak-anak. itu kan SMP tuh. Nah, terus kan selama perjalanan SMP tentunya juga ini yang saya tahu Ridon ini sangat-sangat berprestasi ya Masya Allah. di sekolah beneran. Ini serius ini. Contohnya itu di bidang silat saja. Iya, benar nggak? Iya. Silat berapa kali menjadi perwakilan? Oh, untuk berapa kali ya? Kalau perwakilan Banjarbaru itu 3 kali ya. 3 kali selama SMP. Selama SMP. 3 kali ya? SMA itu sudah mulai sudah Belum, mulai kita belum lagi. bicara SMA nih, Oh, masih di oke, SMP. oke. Kita bicara di SMP. 3 kalian ya. 3 kali ya, sudah di bidang, artinya prestasinya tidak hanya di tarik suara seperti yang kita tadi nyanyi. Beliau juga jago nasyid, juga suara tilawahnya bagus, Waduh, sering Masya Allah, lah Masya disuruh Allah. untuk tilawah. Betul nggak ini? Ada temannya di belakang. Betul ya? Itu karena mending aja kayaknya. Mending daripada yang lain-lain ya maksudnya. Tapi memang itu memang kualitasnya Masya Allah. Nah, tapi tadi ini. Tadi kan berkecimpung juga di silat ya. Itu kalau boleh tahu apakah tanding atau apakah seni atau gimana? Ya tanding. Tanding. Kelas apa dulu? Dulu kelas A terus sih. Kelas A. Kurus banget anak dulu. Tanding ya. Sampai sekarang kurus juga sih sebenarnya. Tapi mending ya. Iya. Kelas A tuh paling yang kurus gitu biasanya. Itu tanding itu latihannya seperti apa? Latihan biasanya kami itu setiap sore. Setiap sore. Itu ada namanya training TC. iya. Training center. Nah, setelah Gimana? Di sekolah? Kalau sebelum mewakili Banjarbaru, itu di sekolah aja. Di Karena sekolah. mewakili sekolah kan. Iya. Mewakili sekolah. Nah, kemudian kalau setelah mewakili Banjarbaru itu di GOR. Oh, latihannya di GOR. Rudi Resnawan sama atlet-atlet Banjarbaru yang Iya. lain gitu. Dan dulu fun fact juga sebenarnya, fun fact nggak sebutannya ya, bahwasanya yang mewakili Banjarbaru dulu semua kelas itu dari sekolah kita. Iya. Iya enggak? Betul. Kan kelas Cuman satu aja yang iya, enggak. kelas tuh kelas berapa? Kelas A, B, B, C, D, E, F, G, H, I sampai I HI. Semuanya itu Ar-Rahman yang ngisi. Iya. Kecuali satu kelas apa kelas apa? C. Kelas D. D. D atau C? Kalau enggak C, D lupa. Iya, Anda ingatnya Kalau D. C atau C. Walaupun Anda bukan atlet silat ya, tapi Kalau Anda tahu. D, kalau C itu angkatan 3 juga yoga namanya. Yoga. Ah. Tapi sebelumnya sebelum yoga itu kan dulu sempat kosong itu C diisi oleh yang di luar kalau nggak salah. Betul. Sebelum akhirnya juga dilengsarkan oleh orang Ar-Rahman. Iya kan? Iya. Dikalahkan juga ketika. Jadi memang pusatnya dulu di sini ya. Emang lagi jaya-jayanya silat tuh. Betul. Nah, itu. Artinya prestasi luar biasa lah di bidang silat. Tidak hanya di bidang keagamaan juga di silat. Nah, itu mungkin lah itu perjalanan Ridho nih untuk selama sekolah ya prestasinya seperti itu. Nah, ini kan selama perjalanan selama 3 tahun tentu dong ada alasan tertentu kenapa jadi melanjutkan memilih di SMA. Yang pasti karena memang ya tadi perintah orang tua kan pasti. Ya. Yang kedua emang tadi karena silat tadi termasuk agar tetap jalan. Ya, berarti orang tua masih mengarahkan lanjut aja lagi gitu ya. Bahkan kalau orang tua bahkan ini loh nggak bolehin pada awalnya. Oh iya kah? Sampai sekarang malah jadi kalau misalnya nih silat nih kan. Kalau silat ini nggak bolehin apa nih? Nggak bolehin masuk sekolah atau silat? Oh, silatnya. Silatnya. Dikira tadi kan nggak boleh lanjut masuk. silat loh. Iya. Balik lagi loh. Iya. Recall Iya. Iya, gimana? Kenapa jadi kok seorang Ridhoni yang berprestasi di bidang silat tapi ternyata tidak terlalu diizinkan untuk silat? Karena nih pernah gini kan. Tapi karena setiap tanding pasti urut. Iya pasti karena lihat kaki bengkak. Iya aduh tuh ada kayak perasaan ini ya orang tua. Ada perasaan nih bungsu lagi kan. Iya betul. Anak bungsu gitu mungkin. Terus gimana memahamkan orang tua? Nggak memahamkan tiba-tiba aja izin kalau sudah mak
anak kan bilang Iya iya iya. mewakili Banjarbaru. Oh iya, doakan aja. Itu biasanya doakan iya, aja. iya, Tapi iya. kadang orang tua tuh kayak melihat Ada, aduh kayak itulah. ini Tapi ya. enggak melarang langsung sih, enggak enggak. janganlah ada. Enggak ya ya. Tapi kayak ya mau mendoakan bulan selamat, tapi kelihatan dari muka beliau tuh pada agak berat sebenarnya. Nah, Wajar. gitu. Ana juga seperti itu. Ana sama juga kalau di bidang misalkan kayak olahraga yang ibaratnya itu berisiko untuk cedera, kayak dulu bola. Ya, ya. Itu orang tua juga seperti itu. Mungkin karena perasaan orang tua ya. Ya gitu. Kemudian silat juga sempat kayak gitu juga. Akhirnya Ana mencari yang tidak berisiko, yaitu pidato. Pidato nggak sama sekali berisiko. Resiko juga tuh. Apa risikonya? Resikonya pingsan ya. Enggak, Ya, risikonya nggak sampai luka-luka loh. Anak pidato Gimana? pertama kali pidato, lomba pidato tuh. Iya, iya. Anak makanya sampai sekarang trauma sama ngomong. Iya, iya. Trauma sama kayak ceramah itu anak. Iya, iya. Tapi sekarang lagi ngomong nih. Ini kan Iya santai ngobrol, ya. ini ngobrol, Iya, bukan ngobrol, ngomong. ya. Jadi kelas 3 SD itu lomba di PGSD. Di PGSD lomba pidato. Iya. Baru assalamualaikum. Iya. Blank, bener-bener blank. Kabur setelah itu. Kabur langsung. Terus Iya, nangis sana. Sama Ana juga pengalaman awal gitu juga. Ana tuh kunang-kunang mau pingsan. Iya. Di awal-awal pidato tuh mau pingsan. Memang bener yang kayak di film-film yang ada muncul yang bintang-bintang tuh. Itu Ana merasakan secara sendiri ya, ada muncul kayak apa ini yang muncul di depan mata. Iya, Mau pingsan juga, tapi Ana masih berhasil sampai selesai. Walaupun setelahnya Ana sudah napas tuh kayak ini sudah, tapi masih bisa lah Kalau itu usahakan. lanjut ya, masih lanjut. Masih Ya. lanjut. Kalau anak langsung mau lagi ke udah pidato. nyerah Mau ya. pidato. kembali tadi kenapa jadi milih Ar-Rahman tadi? Kenapa jadi milih Ar-Rahman? Ya karena memang semua apa namanya nih, semua bakat anak, semua apa yang anak bisa itu bisa tersalurkan di Ar-Rahman. Iya. Tersalurkan dan apa namanya nih ya, didukung, Betul. tersupport di sini. Iya. Nah, Silat, apa lagi? Silat, Nasyid, terus nasyid, tilawah, terus iya. apa lagi ya? Kayak apa namanya? Bisnis apa? Nanam berkebun. Oh iya, di SMA Suka juga juga ada program berkebun ya. Nah, Iya. banyak apa yang kebisaan anak itu tersalurkan di sini Iya, dan berkembang akhirnya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang di Ar-Rahman. Iya, sampai Mengabdi sekarang, juga. Dari lulus SMA, Iya. ngabdi sampai sekarang nggak pernah putus di Iya, Ar-Rahman. jadi memang Ridhoni ini adalah mengabdi untuk Ar-Rahman. Ya, gambaran Ar-Rahman. orang yang mengabdi untuk Ar-Rahman adalah Ridhoni. Jadi full selama hidupnya itu Selama bener gak ada. setengah hidup kayaknya. Iya. Kan dari umur 12 nih sekarang umur 25 nih. Iya, lebih setengah hidup Ana di Iya, Ar-Rahman kan sebenarnya. iya. Daripada dengan orang tua tuh ya kan. Betul. Dari nomor 12 tahun tuh. Iya. Artinya Masya Allah banget. Ana masih ada terputus ya, maksudnya Ana masih ada terputus keluar dulu baru kembali lagi ke sini. Tapi Ridhoni memang sudah secinta itu dengan Ar-Rahman. Insyaallah. Oke. Ini pengalaman masuk di Ar-Rahman ya. Akhirnya banyak sekali bakat-bakat Ridhoni. Salah satunya juga di bidang tilawah Al-Qur'an ya. Ya, tapi kalau tilawah Ana pas di SMP SMA nggak ada juara sih. Ya, tapi kan maksudnya Nggak ada sering lomba tampil-tampil. Sering tampil tapi. Sering dikasih amanah untuk membaca Iya. membaca kalau ada acara-acara karena suara Ridhoni Masya Allah bagus. Kalau nggak percaya kita dengarkan sama-sama. Kita coba dengarkan ya. Boleh. Suara apa nih mau nih? Aduh. Mau suara apa? Kita dengarkan. Dari Anoja request aja. Request saja. Ya. Kita enaknya suara apa? Suara apa penonton? Oh, ad-duha saja ad-duha. Ad-duha. Ya, ad-duha. Coba kita dengarkan. Aduh. Bismillah ya. Ya. Semoga masih hafal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Masya Allah ya. Minum dulu bentar. Jangan kosong ya, kosong. Gimik. Bahaya deh, ini bulan puasa soalnya. Ya, itu tadi Masya Allah ya, kita dengarkan suara Ridhoni untuk membaca. Nah, dan juga selain beliau ini di situ, di mana tadi membaca itu, kemudian nasyid bahkan sampai sekarang ya juga. Nah, kalau nasyid sampai sekarang. Sampai sekarang sering tampil-tampil. Emang suka sih, Iya. emang suka musik, suka nyanyi itu emang. Ya, intinya berhubungan dengan suara lah. Iya. Selain mukulin orang tadi. Kan tapi Silat mukulin orang. Ana nggak pernah kelahi loh. Nggak pernah? kelahi yang langsung apa namanya? Gara-gara cekcok, kelahi di pondok khususnya nggak pernah. Nggak pernah ya. Kalau Tapi kalau di gelanggang Iya. itu keluar. Ya, itu biasanya kalau langsung kalau ada itu tapi yang ditiru lah, jangan Iya, iya. ditiru. Kalau misalnya ada yang kurang suka atau ada kayak dendam, Ya, biasanya pas- ngeluarkan pas emosinya disilat. disilat. Pas disilat, kemudian terus Iya, ada iya. wasitnya, Iya, ada tapi yang enaknya ada- itu ada wasit ada tetap wasit. pergerakan kita tetap terbatas. Terkontrol. Tidak kan. boleh apa kalau Tidak boleh mukul muka. muka, kemudian bawah, bagian ya, bawah itu itu. nggak boleh. Bahkan kalau sekarang ada aturan-aturan baru lagi ya, beda lagi kayaknya kalau bicara tentang silat. Enggak tahu Kan lagi karena yang terbaru sudah ini. tidak lagi Nggak di lagi. situ ya. Iya. Kalau Melatih sekarang juga nggak banyak. lagi sekarang. Ya. Jadi, Dia pelatih silat juga, tapi sekarang mungkin kesibukannya di lain. iya. Kesibukan di lain akhirnya tidak lagi melatih di silat, tapi beliau ini juga guru ngaji. Guru ngaji. Banyak banget lah guru-guru semua. Iya. Nah, karena tadi ngomongin banyak banget guru-guru semua, iya. banyak tadi. Ya, Nah, ya, ini menjadi pertanyaan juga akhirnya. Apa sih yang mendasari antum kok mau jadi guru? Yang pertama emang keluarga Ana semuanya guru. Keluarga guru. Iya, berdasar dari guru tuh loh. Iya, Semuanya iya, orang tua, kakek, tante, acil-acil itu Iya, semuanya iya. Guru. Nggak ada yang pembisnis, ya ada. Iya. Khususnya keluarga yang dari orang Kakak tua. guru juga ya? Iya, kakak juga. guru. Khususnya keluarga dari orang tua ibu. Kalau orang tua bapak mungkin masih ada yang pembisnis dan Iya, lain-lain. iya, Kalau dari orang tua, kan orang tua Umi banyak di sini nih. Betul. Banyak di sini yang mungkin akhirnya lebih dekat yang di sini. Betul, karena tinggalnya. Oh ya, kenapa ya beda kah antara orang tua laki dengan orang tua perempuan? Orang tua- Beda asalnya. Iya, orang tua ayah, orang tua abah itu di Kalua. Oh, asli Di sama Kalua. dong kayak saya berarti Iya, orang Kalua. Orang Ya. Kaluaan, tapi Ya. keturunan nih, Keturunan Kalua. juga. Tapi bisa nggak logat Kalua? Sedikit. Gak usah. Jangan tapi mau hulut nih. Sarik orang Kalua kena. Harap orang Kalua aja lo Apa? bisa Memanjangkan memanjangkan hintalo. hintalo. Itu kalimat yang sudah bosan saya dengarkan. Ya setiap kali orang Jok yang jokesnya sudah selalu familiar. Iya, Ya setiap ketemu sama orang luar pasti orang Kula pasti bisa manjakan hintalo. Udah sering kan dengar itu ya. Kalau Umi dari Umi dari Banjarmasin. Banjarmasin, Iya. bukan Banjarbaru. Bukan Banjarbaru. Banjarmasin. Akhirnya tinggalnya Di di Banjarbaru. Banjarbaru. Semua tuh acil-acil semua di Banjarbaru. Sekarang- kakek nenek Banjarbaru. dan akhirnya lebih dekatnya karena tinggalnya di Banjarbaru, Banjarbaru, dekatnya dengan keluarga guru. Keluarga yang guru tadi. Akhirnya semua ya berkecimpung di dalam guru, Dalam pendidikan. dalam pendidikan. Oh, alasan pertama itu. Iya. Yang kedua memang kalau kita jadi guru tuh ketika murid kita tuh bahkan lebih pandai dari kita tuh gara-gara kita tuh loh Kak. Iya. Itu kepuasan tersendiri. Betul. Dan yang paling utama juga ya karena itu adalah apa namanya dalam hadis itu ilmu yang bermanfaat adalah Iya. pahala jariah yang Iya. tidak terputusnya. Iya, ya, Pak? betul. Nah, jadi itu yang alasan utamanya. Iya, alasan yang pertama tadi karena juga latar belakangnya karena orang tua dan keluarga. Kemudian alasan selanjutnya adalah karena itu tadi, ini amal jariah nih. Ini amal yang tidak terputus selama dia masih mengamalkan ilmu yang kita ajarkan. Apalagi guru ngaji tuh kalau sekarang kita ngelihat kalau pandangan manusia kayak sebelah mata ya sebenarnya. Betul, kayak soal Gajinya dikit ya kan?
Guru ngaji kok. Guru ngaji itu guru baca, karena gimana kalau guru baca bahasa Arab kan sebenarnya mungkin Iya. gitu loh. So, Bahkan jadi guru ngaji itu bukan pilihan dong. Karena nggak ada lagi kerjaan lain misalkan. betul. Menjadi guru ngaji, padahal guru ngaji ini adalah guru yang luar biasa. Ini yang mencerdaskan anak-anak kita sebenarnya itu agar dia paham terkait dengan Al-Qur'an ya. Kalau boleh tahu latar belakang pendidikan Al-Qur'annya Ridhoni apa? Ini dari Metode awal pembelajarannya. kan atau dari apa nih? Boleh dari awal boleh. Kalau dari awal dulu Anda pernah belajar Iqra, tapi di TPA masih kecil ya. Sama masih berarti kecil. Iqra ya. Iqra, terus pernah ditilawati. Tilawati sama saya juga pernah. Tilawati. Sama berarti. Iya sama. Nah, kemudian enggak ya, pertama qiraati. Oh Qiraati dulu. Oh enggak, ntar. Iqra. Oh tilawati betul. Iqra, tilawati, Iqra, sempat oke, tilawati. tilawati. Itu masih kecil tapi karena Iya, ikut orang iya, tua iya. orang tua dulu ikut ngaji kan. Tuh ibu-ibu semua tuh anak sendiri yang laki-laki karena kecil masih SD. Anak karena orang tua anak ngajar Iqra. Oh, Jadi iya. belajarnya Iqra. Iqra juga. Guru TK Al-Qur'an juga orang tua anak paman anak julak anak juga guru. Jadi belajarnya Iqra. Nah, Setelah Iqra kemudian tilawati. Setelah tilawati sudah Masuk. sudah selesai. Oh, Kemudian selesai? Selesai tilawati pembelajarannya karena kan masih anak-anak kan ya Iya, tadi iya, kan iya. maksudnya kalau tilawati itu emang ikut-ikutan karena ibu-ibu tuh orang tua anak membawa anak untuk Iya, iya. ngaji, akhirnya juga ikut tilawatinya selesai. Berarti tilawati lumayan sudah lama ya. lumayan Oh, juga. Anda baru tahunya sekarang nih ada metode tilawati. Padahal sudah iyalah, lama sudah berarti. lama, anak SD sudah ada tilawati. Anda kira dulu Iqra yang lama tuh Umi. Oh enggak, Tilawati sudah ada. sudah Ya? lama juga. Iya. Nah kemudian mau SMP atau kelas 6 kelas 5 itu, Iya. nah baru ke qiraati. Qiraati dulu Iya. sama masih ingat gurunya siapa? Qiraati itu kelas 5 kelas 6 sebelum sekolah sini kan. Iya, Sebelum iya. sekolah sini itu ada namanya Ustadz Andi. Iya. Ustadz Andi itu beliau punya kajian untuk anak-anak, kajian anak-anak setiap Jumat sore. Beliau tuh buka kajian anak-anak. Jadi setiap sore sebelum maghrib itu baca qiraati. Baca Iya, qiraati. iya. Jadi setiap jilid 1 habis anak tes ke sekolah. Ke Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jadi ada kelas 5, kelas 6 itu sudah tahu ada Ar-Rahman ini. Sudah berkecimpung di Iya, dalamnya lah ikut Insan Tama tes. dulunya Iya, kan. Insan Tama dulu. Jadi setiap ketemu sama Rio tes. Iya. Sampai kelas 6 itu anak qiraati 5 selesai. Qiraati 5. Berarti enak dong dari kelas 7 sudah qiraati Iya, 5. jelas pas masuk anak di antara teman-teman lain anak yang paling tinggi. Sudah langsung Jilidnya. up ya. Jilidnya sudah langsung qiraati 5. Ngecit dia. Beda kayak kami harus mulai dari awal. Dari awal. Udah di qiraati 1. Tapi ya tetap ya anak kan dari awal juga cuman orang ngelihatnya Iya. ngecit jadinya. Karena waktu masuk kelas 7 sudah nyambung aja lagi. Iya, Itu enaknya kalau duluan. Kalau sekarang kan dari Insanur Rahman tuh enak tuh. Dari Insanur Rahman sudah qiraati, lanjut lagi ke SMP, lanjut ke SMA enak tuh. Iya, biasanya sudah SMP atau SMA tuh sudah lulus biasanya. Sudah lulus biasanya. Sudah tak apa IMTAS, EFTAK sekarang. EFTAK ya sudah. Nah itu. Berarti dulu di qiraati. Berarti sampai sekarang qiraati. Sampai sekarang qiraati. Jadi guru qiraati juga. Guru qiraati juga. Nah, untuk menjadi guru qiraati ada syarat-syarat tertentu atau siapa saja boleh jadi guru qiraati? Oh, enggak dong, pasti qiraati itu punya menjaga kualitas guru gitu. Ya. Jangan sampai kita itu menyampaikan bacaan yang salah karena anak. Jadi sebelum tes itu guru-guru juga. Ini tes apa nih? Sebelum guru-guru ngajar itu Iya, guru-guru dites dulu. Iya. Dites namanya tashih namanya. Tashih. Nah itu yang mentashih dari guru-guru Jakarta. Oh, pusat. Pusat langsung yang ke sini. Pusatnya ke sini, kemudian mentashih bacaan guru, kemudian ilmu tajwid, warid dan lain-lain. Nah, ketika itu sudah lulus baru boleh ngajar. Kalau kita belum lulus belum boleh ngajar. Berarti apa sebutannya kalau udah lulus dapat apa? Dapat syahadah betul. Ya, dapat syahadah ya. Berarti syahadah, selama dapat sertifikat tuh sertifikat syahadah juga dalam bentuk itu. Kalau misalkan dia mempunyai itu di mana saja bisa mengajarkan qiraati. Betul, di mana aja bisa. Selama di situ ada mengajarkan metode qiraati, maka boleh untuk mengajar qiraati. Dan setiap bulannya kalau nggak salah ada selalu upgrade ya. Selalu ada upgrade, ada namanya itu MMQ. MMQ itu Majelis Muallimil Quran. Jadi di majelis para guru-guru Al-Quran qiraati. Jadi mereka di sana isinya
pertama mereka saling simak menyimak bacaan mereka masing-masing. Ini Per halaman. per halaman. Baca. Per halaman. Ana satu halaman baca, antum Baca halaman lagi. berikutnya itu saling mendengarkan. Sebanyak berapa? Sebanyak sampai 1 juz. Kenapa adanya Majelis Muallimin Quran itu kan kita contoh aja kalau kita baca sendiri, ana pribadi pun bujur aja sebenarnya baca bujur aja terus. Benar ya kalau benar bujur ya benar aja terus bacaan merasa kita merasa ya. benar aja. Tapi ketika disimak ternyata ada yang salah. Ternyata ada yang salah. Iya. Makanya adanya Majelis Muallimin Quran itu adalah menjaga kualitas guru agar bacaan mereka tuh selalu terjaga. Betul. Karena ini mau mengajarkan lagi ke anak-anak kan seperti itu. Jadi harus kualitas dijaga. Seperti karena kalau kata pendiri Qiraati apa Ridhoni? Yang jangan mewarisi bacaan yang salah karena bacaan yang benar itu mudah. Betul. Nah ini menjadi apa ya? Menjadi kalimat yang luar biasa sekali untuk guru-guru Qiraati. Jangan sampai kita mewariskan bacaan yang salah, apalagi untuk anak-anak yang mereka itu baru pertama kali mendapatkan bacaan itu. Contoh misalnya kita ngajar Al-Fatihah, kita guru pertama mengajarkan dia Al-Fatihah nih. Bayangkan kalau kita nggak bisa mengajarkan bacaan yang benar. Bayangkan dia baca dari kecil sampai dia dewasa, apalagi dia misalnya nggak belajar lagi. Iya. Merasa dia betul aja karena kan sudah belajar juga dulu katanya. Betul. Padahal bacaan kita yang kita ajarkan itu salah. Bayangkan dia berapa kali sholat itu nggak sah. Bukan menjadi amal baik jariah malahan, jadi amal buruk. Iya betul. Akhirnya sama-sama jariah tapi ternyata jariahnya kurang tepat, maka itu dia memang harus diajarkan. Jadi pernah pengalaman Ana juga. Iya, gimana? Pengalaman Ana itu pernah ada satu orang murid, bukan murid Ar-Rahman, Ana tuh pernah ngisi les, ngajar les gitu. Jadi sudah penutupan baca doa khatmul Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa rahman. Nah dia bilang warahman. Warahman. Kok warahman kata Ana. Kemudian dia jawabnya di sekolah diajarin gitu, guru Ana ngajarin gitu Ustaz katanya. Kemudian bukan warohmah katana, masih gak percaya, masih ngotot ya, masih ngotot dia. Ya wajar wajar Kak, karena memang kita pun harus sabar ya, memberikan sebuah kebenaran emang susah. Kalau ketika dia sudah mempercayai sesuatu itu akhirnya bagaimana cara memberikan informasi yang benar? Cara memberikannya akhirnya silahkan dibuka katana kan. Dibuka di halaman akhir biasanya ada di situ kan doanya. Halaman akhir Al-Qur'an. Baca katana. Warahmah Ustaz, iya Ustaz, warahmah nanti Ana kata Ana bilangi ke guru sebelumnya Ustaz ya. Tapi harus baik-baik ya kata Ana, jangan Ustaz salah, jangan kayak gitu. Iya, harus baik-baik. Ada ini. Ini Ustaz yang betul warahmah ini tulisannya kayak gitu. Mungkin bisa jadi beliau juga khilaf mungkin mengajarkannya terlewat atau seperti apa. Iya, mungkin enggak sebenarnya beliau warohmah juga, cuman anak-anak warohman tapi enggak ditegur. Betul. Enggak ditegur atau enggak dengar karena sama-sama banyak kan. Betul. Iya. Wajar lah guru kan. Manusia bukan nabi boy. Iya. Manusia bukan nabi boy. Banyak faktor sih sebenarnya. Bisa jadi anaknya memang yang salah, atau ya bisa jadi yang mengajarkan salah, atau ternyata mengajarkan sudah benar, anaknya yang salah menangkap. Bisa jadi. Nah, itu makanya jangan cuman kita menyampaikan satu kali itu, harus berkali-kali diulang terus mereka. Nah tadi balik lagi kenapa jangan sampai kita mengajarkan yang salah, karena anak-anak tuh percaya dengan apa yang mereka dapatkan pertama kali. Iya. Sampai dia enggak bang betul warahman katanya. Gitu. Sampai berdebat. Sempat ngotot gitulah makanya. Itu berarti pentingnya untuk selalu mengupgrade diri sebagai seorang guru, apalagi guru ngaji ya. Guru apapun itu sebenarnya harus selalu meningkatkan kualitas, artinya belajar terus. Kemudian apalagi yang diajarkan ini Al-Qur'an harus terus meningkatkan. Nah, ini mungkin sedikit lagi kita membahas terkait dengan berbicara tentang bacaan Al-Qur'an. Dulu Ana lumayan sulit itu membaca di hukum ikhfa. Hukum ikhfa itu semua dibaca eng. Oh iya. Jadi semua dibaca eng dulu ya sempat. Dulu juga gitu, eng semua. Sempat dibaca eng. Kata-katanya. Nah ini saya juga membawa buku. Buku ini yang kami pelajarin. Masya Allah. Ini saking tuanya tua ya. Banget nih. Saking tuanya masih.
Ana menyimpan. Oh, insyaallah. Masih Ana simpan di atas lemari Ana. Ana buka, oh lumayan mangkrut. Perjuangannya luar biasa berarti ya. Tapi itu kayaknya tertindih barang-barang aja tuh kayaknya. Insyaallah aman ini ya. Aman, dalamnya aman. Nah, di sini ada tajwid ya, tajwid praktis yang ini juga metode qiraati. Itu di sini ada hukum apa? Nah, hukum ikhfa. Nah, kalau boleh tahu, minta dong ajarkan gitu ya terkait dengan ikhfa ini, bagaimana cara kita, apakah semua dibaca misalkan kalau Anda baca nih nun mati bertemu dengan ta, itu misalkan apakah dibacanya tahtiha atau seperti apa? Intinya gini, ketika nun sukun, hukum nun sukun tuh dia masuk ke huruf berikutnya juga. Jadi jangan sampai kita misalnya nih hukum nun sukun bebas apapun atau hukum khusus ikhfa saja? Khusus ikhfa dulu. Ikhfa nun sukun bertemu ta kan. Nun sukun bertemu ta itu jangan sampai kita menghilangkan sifat taknya. Ya. Contoh ya, kalau kita misalnya min tahtiha cuman huruf nun doang. Min tahtiha. Tapi taknya kebaca sebenarnya itu. Tapi nggak masuk, nggak apa samar. namanya, nggak samar dan berdengung kan, samar berdengung tuh. Maksudnya min tahtiha. Jadi ketika tahtiha huruf nun dan huruf ta, dia di antara huruf nun dan ta itu loh. Ketika kita dengung itu ada di di antara nun dan ta lidah kita itu. Iya. Contoh lagi misal ada sa sama mirip jangan ta. Jim. Ja itu nih lidah kita ya. Misalnya lidah kita nih. Lidah kita jim itu kan di tengah-tengah lidah nih. Tengah lidah bertemu dengan langit-langit makhrajnya kan. Jangan sampai kita anjainakum langsung dulu gitu. Anda dulu gini bacanya nih. Ini dulu lah. Anjainakum. Ya langsung ke huruf jimnya gitu ya. Itu benar enggak gitu? Kurang ya? Nah, kalau yang Anda dapat mungkin ada perbedaan mungkin ada perbedaan, tapi Anda tidak menyalahkan juga, tapi yang Anda dapat bahwasanya kita tidak boleh menyondongkan satu huruf. Jadi harus diantara, harus seimbang. Betul. Jadi nunnya juga kena, jimnya juga kena. Jadi gak boleh juga langsung ke langit-langit. Kalau ini kan kalau langit jim kan jadinya jadi malah kayak jimnya kan. Kemudian, gimana tuh kalau kasih contoh? Kalau contohnya anjainakum, ada kayak keyak gitu ya? Kayak ada. Karena tadi ada di sininya ada rongga sedikit nih. Gimana sih? Anjaina. Sedikit. Oke, dengarkan ya. Di sambil belajar ya. Sedikit lagi itu masih kena langit-langitnya masih itu. Malu jadinya. Oke. Anjainakum, kurang masih? Sedikit lagi. Wah, gimana coba lagi dengar? Antum masih kena langit-langitnya. Langit, iya benar, masih sulit nih. Kedengeran kalau ada keluar angin. Anjainakum. Masih. Anjainakum. Masya Allah deh. Ini baru 2 huruf nih, belum lagi huruf-huruf yang lain nih. Ikhfa itu banyak ininya. Nah, jadi memang wajar Anda memang kesulitan di huruf ikhfa ini karena itu tadi samarnya itu. Belum lagi huruf-huruf yang lain. Shin itu kayaknya seperti jim juga ya? Iya, karena huruf shin itu juga sama di antara pertengahan lidah dengan langit-langit juga. Iya, jadi sama ada kayak bunyi ya tapi bukan ya. Kayak tadi kan karena jim kayak ada bunyi ya tapi bukan ya sebenarnya. Iya, karena dia emang ada rongga yang nggak langsung nempel ke langit-langitnya kan. Kalau langit-langitnya malah kayak huruf jim dia. Iya. Nah itu ya sedikit kita belajar terkait dengan tajwid. Ini banyak lagi sebenarnya hukum tajwid, kemudian ada hukum ro dan banyak nih. Di sini dulu kita ngafal ini. Hafal. Tapi dulu cuman hafal aja. Dia tapi nggak bisa apa ya? Nggak tahu teori-teorinya. Betul. Kan. Teorinya kenapa sih begini? Kenapa sih di nggak ikhfa tuh nggak semua aja? Betul. Ning tahtiha dulu hafal buta ya. Hafal buta aja. Hafal buta gunnah, apa itu gunnah? Gini. Hafal buta tapi kita tahu cara bacanya, cuman nggak tahu kenapa kok harus kayak itu. Betul. Gitu nggak tahu alasannya aja. Berarti ini jangan-jangan antum ada pelajaran lanjutan lagi nih? Ya, nah nanti teman-teman itu kalau misalnya dia sudah jadi guru kan sudah tasih, nah itu ada lagi
Nggak selesai. Dikira sudah habis, sudah tasih kita udah jadi guru sudah saja. selesai sampai situ pelajarannya. Nah, kalau yang kita pelajari itu kan yang kita pelajari dari jilid 1 sampai tajwid itu kan metode praktis. Praktis itu praktek langsung kita kita diajarkan itu langsung praktek yang benar gitu loh. Tapi nggak diberitahu kenapa kok harus kayak gini, kenapa harus gini. Karena kan emang untuk anak-anak kayak gitu malah dia sulit dia malah. Jadi langsung ini contohnya gini gitu langsung dicontohkan kayak gitu. Nah, kalau setelah jadi guru, nah itu ada lagi namanya belajar makharijul huruf sama sifatul huruf. Nah, itu nanti ada belajar kenapa huruf ta itu ada anginnya. Iya. Kenapa huruf do itu tidak boleh keluar angin, nah dan lain-lain. Iya. Huruf-huruf istilah apa aja. Wah, nah, banyak nih sebenarnya kalau kita bahas satu persatu bisa jadi segmen khusus untuk belajar terkait dengan Al-Quran ini bersama beliau nih Ridhoni, insyaallah kan ya. Ini bukti bahwasanya banyak sekali itu tadilah kebiasaan beliau. Tidak hanya silat, guru, karena nyanyi. Karena memang tuh penasaran. Orangnya tuh kayak suka penasaran gitu loh. Coba tapi anak penasaran akhirnya lanjut terus ya. Kayak gitar penasaran. Iya. Main. Ini tadi kan Ana yang main gitar ya? Iya. Ana belajarnya sama Ridhoni sebenarnya. Jadi sebelah ranjang sebelahan ya dulu ya. Jadi kan beliau yang punya gitar ya. Ridhoni dulu satu-satunya yang punya gitar di sekolah. Jadi setiap gitarnya itu dipakai oleh semua orang di satu asrama. Dan Ana termasuk orang yang sulit untuk meminjam gitar karena dipakai oleh orang lain. Akhirnya yang Ana akhirnya Ana gunakan belajar sendiri di malam hari karena di malam hari kawan-kawan sudah pada tidur. Jadi latihan malam hari, rutin latihan. Sebenarnya tadi main gitar gurunya beliau sebenarnya. Kalau sambil main gitar juga bisa. Guru juga ya sambil ya itulah. Baik, terakhir mungkin dari Ridhoni mungkin kira-kira nih ada nggak tips-tips dari Ridhoni atau mungkin pesannya lah untuk kawan-kawan mungkin nanti dari siswa atau dari kawan-kawan yang belum memutuskan untuk menjadi apa sih nanti dia. Kalau misalkan dia mau memutuskan menjadi guru, apa yang harus disiapkan seperti itu? Iya, pertama-tama mungkin yang perlu disiapkan karena kita tuh harus tahu kita itu bisanya apa itu loh. Iya. Passion kita tuh di mana? Karena memang ketika memilih kita mau jadi apa tuh jangan sampai kita jadi beban itu loh. Iya, betul. Jadi kita bisanya jadi guru, kita bisa ngajar, kita suka nih ngajar nih, silahkan jadi guru gitu loh. Iya. Dan untuk carinya sebelum itu pun kita cari kuliah itu loh. Oh iya, kuliah ya. Ya, kalau kita cari kuliah nih, kita tanyakan ke diri kita masing-masing, kita mau kuliah kemana? Karena apa? Karena gengsi kah? Ya. Karena agar bebas dari orang tua kah? Ya. Itu termasuk tuh. Iya. Sempat Ana tuh mau gengsi mau ke Jogja kan. Ya. Sempat dulu mau kuliah ke Jogja. Ya, Ana dulu kuliah mau ke Jogja. Terus? Ternyata ada Ana pikir-pikir kan orang tua kan membolehkan emang. Iya. Karena membolehkan ada salah suatu dan lain hal alasannya. Setelah sekarang Ana baru sadar, wah coba kalau Ana dulu ke Jogja. Kayaknya Ana bukan kuliah deh. Gitu loh. Ana pokoknya intinya ketika memilih kuliah itu kita tanyakan diri kita mau kuliah kesini ini karena untuk lulus belajar kah, benar-benar mau lulus belajar atau mau yang lainnya. Ada aku di Jogja nanti aku bisa bebas. Nah kayak gitu loh. Jangan sampai kayak gitu, jangan sampai kita sudah lama menghabiskan uang orang tua, ya kan? Iya. Akhirnya kita yang didapat nggak ada misalkan. Yang didapat nggak ada. Ini bukan mempermasalahkan misalkan kuliahnya di mana ya. Iya, tapi ini ke mental kita. Kita siap nggak untuk di luar kawasan ya apa namanya itu pantauan. Di luar pantauan, betul. Makanya penting juga untuk memilih lingkungan. Makanya mungkin salah satu alasan Ridhoni itu bertahan di Ar-Rahman ini mungkin karena lingkungan juga. Lingkungan, betul. Iya. Karena kalau nggak ada lingkungan kayaknya sulit deh. Sulit. Kalau anak tahu dirinya sendiri. Iya. Anak sulit kayaknya kalau lingkungannya itu nggak dukung. Nggak dukung, betul. Jadi harus ini penting, lingkungan itu penting banget. Lingkungan tadi kan. Ya itu tadi ya. Lagi itulah pokoknya kita harus tahu mengenal diri kita tuh loh. Apapun yang mau kita lakukan itu tanya ke hati kecil kita. Kira-kira aku kayak ini
jangan langsung karena nafsu aja. Betul. Karena mau aja gitu Betul, loh. betul. Tapi tanyakan benar-benar ketika aku jangan bukan cuman cari kerja, cari kuliah, semuanya ya. Iya. Semuanya ketika kita melakukan pilihan itu, kita hidup adalah pilihan. Memang Betul. semuanya ada pilihan semua loh. Semua pilihan ini mau milih apa, Iya. itu semua ada tanggung jawabnya semua tuh. Tuh, jangan sampai nanti ketika kita sudah memilih, takdirnya sudah kan sebelumnya kan sudah kita diberikan Iya. pilihan kan. Betul. Diberikan pilihan kita ya seperti itulah sampai ya. menyesal di akhir itu loh. Betul. Karena memang penyesalan itu datangnya selalu terakhir. Betul. Karena kalau diazamkan tuh. Iya, betul. Perlu tuh. Jadi harus nih kawan-kawan ya, yang misalkan tadi ternyata dia merasa dirinya tidak bisa, kayaknya sulit deh kalau misalkan lingkungan itu kurang bagus untuk dirinya, maka carilah lingkungan yang baik. Carilah kawan-kawan yang bagus. Kalau misalkan kawan-kawan jauh dengan lingkungan yang baik, cari teman minimal yang bisa dia menegur kita kah, kemudian dia bisa untuk bahkan misalkan dia mampu untuk menampar kita, untuk mengingatkan kita. Betul. Itu penting tuh, karena ya itu karena kita manusia boy. Bukan nabi boy. Bukan nabi boy. Itu tadi tempatnya salah dan lupa. Ini alhamdulillah lah, banyak sekali yang kita dapatkan dari seorang Ridhoni. Semoga podcast ini bermanfaat. Ada yang bisa didapatkan bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa untuk selalu menonton acara ini, spesial alumni. Kita sudah menghadirkan berbagai alumni, dan hari ini kita menghadirkan dari Ridhoni angkatan 3 yang beliau sudah sekolah dari SMP, SMA, bahkan sampai ngajar di sini. Mungkin nanti sampai nikah juga nanti di sini. Ya, terima kasih banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bersekolah di